Jadi gini ya Pak Jabar ya, ini kasusnya. Oh jadi ya berhasil di sidangnya ya, karena berhasil. Sini loh. Gini. Sini ada kamera. Sini. Bagus minta di sini. Oh, enggak semua. Nih, Tapi mukanya apa? maju. Ada sudah kemarin saya sudah kemarin di persidangan dia bukan sampai bisa dikirimkan linknya. Mau gini. dulu udah berapa kali baru satu kali tangkap ya. Iya, satu kali. Tapi kan biasanya yang bawa di situ tuh kebanyakan anak NTT biasanya. Iya, ya. betul itu Pak. Hah? Anak NTT banyak memang. Di anak NTT di situ. Saya dari Sulawesi Selatan hanya satu orang. Iya, biasanya NTT sih ya. Kenapa bisa Dari gitu? Batam, dari NTT, dari NTB. Ini coba lihat ini ya. Ini coba, ini Kementerian Luar Negeri Australia. Kementerian Luar Negeri kita Kemlu. Jadi saya itu membantu negara ya untuk mengatasi kasus seperti ini. Kenapa banyak orang-orang yang ditangkap gitu ya dari illegal migrant ini? Karena di sana kalau tinggal negaranya belum tentu selamat. Betul. Karena ada perang di Iya. Afghanistan dari selama beberapa dekade terakhir, puluhan tahun terakhir itu kan sudah 40 tahun itu berada pada cengkraman yang memprihatinkan, diokupasi oleh Uni Soviet, setelah itu diokupasi lagi oleh Amerika, baru saja Amerika meninggalkan Kandahar, meninggalkan Afghanistan gitu ya. Begitu juga Irak diokupasi lagi, di Syria lagi, di Damaskus. Jadi saya kadang lewat darat tuh dari Beirut jalan terus lihat kadang sampai ke Syria di Damaskus. Ini bulan tanggal 7 Oktober saya masih di Yerusalem di Palestina yang baru ini. Jadi saya ada pada saat mulai perang itu di Israel dengan Gaza yang saya di sana. Nah, jadi ini lihat ini coba di tulisan saya. Lihat judulnya di atas itu Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kedutaan Australia, yang dijadikan dasar oleh pihak Australia untuk melihat persoalannya Pak Jabar ini adalah tulisan saya. Jadi coba tunggu. Publikasi. Jadi setelah cukup lama ini lihat coba Pak Jabar. Ini perjuangan saya sehingga ada tekanan politik dunia ke Australia karena tulisan saya gitu. Coba tuh lihat. A few weeks ago, ABC News reported that about 100 Indonesian employees were incarcerated in Nedal prison in Australia for their role in people smuggling. Ya, jadi mengapa dia ini? Karena ada orang-orang dari Afghanistan, dari Pakistan, dari mana gitu ya. Dia dari Australia. Jadi begini keadaannya.
Ini negara-negara yang kacau ini, yang perang terus ya. Jadi kalau penduduknya tidak melarikan diri, dia terancam mati. Korban. Nah, dia lari. Tapi dia lari ke negara yang aman. Menerima suaka. Ya, ya, Australia Menerima suaka. dia belum tentu menerima, harus melalui PBB. Ya. Tapi dia hanya mau menuju ke Australia karena Iya, betul, negaranya betul. besar, penduduknya sedikit. Ya. Dia Australia itu benua lebih luas dari Indonesia, 7 juta kilometer persegi. Daratan kita hanya 2 juta kilometer persegi, jadi 3 kali 4 kali besar. Mungkin. Tapi penduduknya kurang dari 20 juta Iya. waktu saya tulis ini. Jadi orang-orang yang datang ke sini, dia yang bermasalah ini larilah ke Australia. Jadi Australia itu disebut sebagai destination country, negara tujuan. Jadi kalau ada kacau, lari ke Australia, lari ke Indonesia. Tetapi tidak bisa langsung ke Australia, melewati negara transit. Negara transit itu Malaysia, Indonesia, Thailand. Nah, dia singgahlah di Malaysia atau di Indonesia. Itu Indonesia sekali. di sini kan lebih dekat, Betul, di betul, sini betul. diseludupkan. Betul. Tapi Australia itu kejahatan seperti ini kejahatan besar. Oh. Tidak bisa, itu hukumannya perawat. Tapi karena dia masih usia kecil, dia tidak boleh diperlakukan dia seperti orang dewasa. Inilah yang saya protes. Jadi RE Children in Australian Prisons, sehingga dunia itu mengecam Australia, sehingga Australia itu tobat, ya kan? Dan ini kapan ini saya kecam Australia? Lihat tanggalnya di sini. Ini 2011 gitu. Hari Rabu 11. Berarti saya masih di sana, Bro. Iya, masih di sana. Jadi saya yang berjuang di sana itu supaya ini orang tidak diperlakukan, masih di bawah umur. Nah, karena kecaman dunia akibat tulisan ini, coba meskipun sudah puluhan tahun, Australia masih pakai ini artikel ini saya sebagai basis diplomatnya untuk menyerang negara-negara lain, begitu kan? Jadi Indonesia itu berwibawa, Iya. didapat dukungan dunia karena tulisan ini dasarnya. Karena ada saya sampaikan di sini, menurut aturan begini, CRC begini kan, ada ini konvensinya segala macam gitu ya. Iya, Bro. Sudah Australia mengalah, sehingga anak yang tidak sepantasnya ditempatkan di penjara dewasa Iya. Di sini ya. harus Australia tobat. Nah, mengalah, jadi mungkin dari kecamannya itu dia cari simpati, kasihlah kompensasi pada mereka yang pernah dijahati. Gitu. Nah, waktu kalau saya di Charles Darwin itu ya, saya penjara, saya satu hari sholat Jumat. Apa ini banyak sekali aparat? Ternyata dia mengawal anak-anak yang mau sholat Ya, Jumat. Serko yang mengawal. Serko. Serko, Serko ya. kan? Iya. Nah, saya setiap sholat Jumat, Bro. Saya keluar sholat Jumat. Sholat Jumat, ya. Tapi Nah. kamu dikawal. Ya dikawal. Kawal, jadi istimewa kayak Jokowi bisa dikawal juga ya kalau Nah, itulah kejadian 2010. Kami membakar camp di sana. mau bakar. Karena gara-gara kedutaan Indonesia yang mengunjungi kita ada kesepakatan untuk melakukan sholat Id di jam 9. Kenapa ya? Dia datang jam 1. Oh, jadi bakar. Ya, akhirnya kita mengambil kesimpulan mengadakan begitulah. Bagus lah, bagus itu hebat. Kenapa bukan kantor penjaranya dibakar? Tapi ya, aduh, syukurlah. Jadi ini coba tuh. Jadi ini perjuangan tidak mudah. Tapi tulisan saya masih dipakai rujukan oleh negara. Itu tuh lihat Garuda di atasnya itu kedutaan besar Republik Indonesia di Canberra. Jadi di Indonesia ini tidak ada yang membela ini, orang-orang seperti Pak Jabar ini selain saya. Masya Allah. Terima Jadi kasih, Pak. karena Kementerian Luar Negeri tidak ada yang bisa berpikir begini menyelamatkan. Itu saya pakai perjanjian di Beijing, konvensi PBB segala macam itu. Nah dengan itu akhirnya dunia itu mengecam Australia, tapi karena Australia sudah merasa terpojok, gitu. Nah, ya sudah. Itu saya tulis namanya siapa gitu ya, nama
tanggal 20 Mei apa gitu tahun 2010, 15 tahun lalu tuh kan. Iya, Saya berkunjung ke Charles Darwin gitu ya, saya kunjungi mereka. Saya kunjungi sekitar 100 negara di dunia ini. Ini kemana-mana. Nah ini baru satu artikel. Saya tunjukkan lagi. Tapi ini kalau Nanda Hasbi ini boleh tulis ini di di Australia, Kemlu, tanggalnya ini di tulisan saya supaya ada ininya 11 bulan 9 2011, 14 tahun lampau yang muncul. Tapi saya peran saya itu sejak 2002, jadi sudah 22 tahun lalu saya ikut pembahasan di sini di namanya Bali Proses. Mendengar Bali Proses, apa yang saya sampaikan di sebentar ya. Susah juga dapat ini artikel ini ya, karena sudah lebih 10 tahun lalu, jadi saya kirim ke email saya supaya gampang saya cari. Jadi ini ada jejak sejarah gitu ya. Nah, ada lagi satu lagi ini ya. Ini keras lagi, lebih keras dari tulisan saya itu. Ini bahwa Australia itu memelihara siklus kebiadaban, gitu. Siklus kekejaman memperlakukan anak-anak Indonesia di Australia. Cycle of victimization. Indonesian children in prison. Oh ini panjang ini. Tapi dipakai juga oleh Kemlu. Coba ini lebih keras dari itu tadi. Tulisan saya tulis di sini saya pegawai PBB untuk wilayah Asia Pasifik dan profesor di UNJ, tapi saya juga pernah jadi direktur jenderal HAM di Kehakiman. Jadi panjang. Jadi kenapa anak ini kasihan ya? Dia kan logika saya waktu itu bahwa orang-orang yang menyeberangkan ilegal migrant ini itu bukan orang berada. Yang dibantu ini juga bukan orang kaya raya, orang yang terancam nasib kalau di tingkat negaranya belum meninggal, ya kan? Nah dibantu, ditolong oleh orang Indonesia. Jadi semestinya itu jangan dihukum, diberi saja pemahaman bahwa menurut aturan Australia begini. Nah saya duduk di situ di namanya Bali Proses, yang kirim ke email saya karena dokumen ini dokumen bersejarah. Coba mungkin kalau ini sampai 100 tahun ke depan ini mungkin Indonesia masih pelihara ini arsip. Tidak ada artikel lain yang bisa dirujuk ke Australia untuk membela anak-anak Indonesia itu selain ini. Ini hanya ini yang kedua ini. Jadi sudah lebih 15 tahun. 4 tahun dia masih 2010 Prof. Masih dia pakai. Coba. Jadi begitu Australia begitu merasa bahwa dia terlindungi dia. Nah, satu hari saya datang lagi ke sini. Jadi saya pidato ini diliput lagi oleh seluruh dunia kan, CNN, BBC, ABC News. Ini kan gampang ini denahnya sekarang ketiga digital gitu ya. ABC TV. Jadi sekarang apa kerjanya di sana di Teru? Nelayan. Nelayan. Berapa kali seminggu ke mana ke? Nelayannya bagian tangkap kepiting, perangkap bubu dipakai. Bongkar bubu. Kepiting rajungan. Oh gitu. Ini kita ke Ya bro. lihat tangkapan kepiting. Siap bro. Nah ini dengar ini. Biasa. Bali Process was established by Australia a decade ago to try to halt asylum seeker numbers. It's designed to impose a regional solution on what is a policy headache for many of the nations of Southeast Asia.
For months now, Jakarta has been criticising the new Australian government's Criticise, policy jadi of turning menyerang back Australia, those Indonesia asylum menyerang. seekers to Indonesia, arguing the Bali process is the best bet. It's a view shared by Ahmed Abbas, a member of Indonesia's National Commission on Human Rights. He's been speaking with Beverly O'Connor. Ini reporter How would you characterise the relationship at the moment between Indonesia and Australia? Thank you so much. Indonesia and Australia as a neighbor, naturally, they have to improve the relation with the condition. If Australia would like to engage much bigger relation in Asian continent, Indonesia could be a good partner because we're the core within ASEAN. And very shortly, ASEAN will enter the single community of nations. And Indonesia is quite big within the region, 60% or so. So Indonesia and Australia would play a much bigger role in the continent to balance China, India, and other parts of the globe. How difficult do you think Australia's current policy on asylum seekers is for the Indonesian government? Well, I think the solution is quite simple indeed. If the two nations could bring this issue not merely as a bilateral issue, but it could be, it's a kind of a complex issue indeed, because there is a small country from Middle East because of the political transition over there. There is an exodus of the people because they feel no security in their own homeland. And then there is a country of transitory Indonesia and our neighboring ASEAN. But there's also destination that could be here in Australia. And in 2001, we had the Bali process platform. And this could be a good instrument. Here, I think Indonesia and Australia should perform according to universal standard. And to some degree, the UN should play much better role. Jadi di situ saya sebelum terus ini saya bilang Australia, tapi saya beri dulu ini di seni diplomasi bahwa kita itu ditakdirkan oleh Tuhan, Indonesia dan Australia itu bertetangga. Jadi kalau kita itu bertetangga dengan baik, Indonesia dan Australia, apalagi sebentar lagi Indonesia menyatu dalam masyarakat tunggal ASEAN, jadi 11 negara itu menjadi satu seperti Uni Eropa. Jadi kalau Indonesia dan dengan perannya di ASEAN, dia bergandengan tangan dengan Australia, kita bersahabat nih, karena kita tetangga nih ya, tetangga rumah ya. Nah, Australia bisa peran lebih strategis di Asia untuk mengimbangi Cina, mengimbangi India, karena sudah berpartner dengan ASEAN, jadi dia besar, ya kan? Karena ada Indonesia dan kekuatan-kekuatan dunia yang lain. Gitu ya. Tetapi Anda hati-hati karena Anda ada kesalahan, kamu tidak mengikuti Bali Process. Bali Process itu kesepakatan mengatasi tadi illegal migrant, karena di sini ada tension. Terus terancam jiwa penduduk, lari eksodus, ya kan? Larilah ke negara yang jadi tujuannya, ke Australia. Tapi dia tidak bisa langsung ke situ, dia melewati Indonesia. Saya mau kalau ke Itaru, kan saya harus lewat Makassar dulu, baru ke Bone gitu, baru sampai ke Itaru. Jadi lewati sini. Nah jalan ini hukum alam melewati Indonesia. Nah di sinilah Australia harus mengikuti aturan universal. Nah, kita buat namanya Bali Process, kesepakatan Bali. Australia tidak boleh langsung menangani masalah ini secara bilateral, tidak boleh. Karena harus duduk bertiga. Ada negara asal, dari mana asalnya di kemarin Pak Jabar tahu mengangkut orang apa? Afghanistan apa lagi? Afghanistan, Iran, sama Pakistan. Ya Pakistan, coba 3 negara. Nah ini saya sebut sebagai source country, negara asal. Dan negara tujuan Australia, tapi negara yang dilewati Indonesia, ya kan? Jadi ini 3 ini dulu, gitu kan? Itu. Jadi Australia tidak bisa langsung menghukum Indonesia. Apa salahnya? Kan ini membantu orang susah, ya kan?
logikanya di mana kan? Ada orang berkara nih ya, ada mobilnya dicuri gitu kan, tempatnya di situ. Tapi ini kan mau dibawa ke Terung ya kan, lalu pencurinya itu misalnya dari Entrekang. Iya. Jadi tempat untuk mengatasinya ada 3 tempat, orang dari Entrekang ya, di Terung dan ini pencurinya itu. Jadi rumah, Terung dan Bone gini Entrekang. Jadi 3-nya harus duduk supaya jelas permasalahannya. Tidak boleh langsung dihukum orang yang ada di rumah itu gitu kan. Jadi begitu logikanya. Jadi sederhana ya, bisa paham ya. Ya jadi 3 duduk, ada mobil dicuri di sini, ada pencurinya dari Entrekang. Tapi kan anunya ini lokasinya di Terung gitu kan. Ya jadi harus duduk bertiga ya kan. Sama juga dengan ini. Malaysia, Indonesia, Australia. Indonesia. Nah, Timur Tengah Ya. asalnya. Malaysia. Malaysia itu kan hanya tempat lewat, Ya. sama dengan Indonesia. Jadi kalau ditangkap dari Malaysia, ya Malaysia juga memang yang dilibatkan. Nah, gitu. Coba dengar lagi. Saya terus ya. From you is that you're saying that Australia and Indonesia are really caught in the middle of all of this, that it is up to the Ya, dia berada pada The nature of our population, and Indonesia is a quite large country, then it could be also in some cases Indonesia is also destinations. If we can turn to another matter, and that the recruitment Jadi of gini, alasan saya dengan menekan Australia itu bahwa Indonesia itu jangan Anda melakukan senatnya, karena dia ini menjadi benteng penyelamat Australia, gitu kan. Sebab orang-orang yang terancam jiwanya di sekian banyak negara di Timur Tengah yang perang terus konflik, Ya. bencana macam-macam, ya dia mau ke Australia gitu ya sebagai destinasi. Tetapi Indonesia karena besar, Indonesia juga jadi tujuan. Iya. Jadi bukan hanya semata-mata sebagai transit, tapi dia bisa juga tinggal di sana gitu ya. Banyak kan orang yang akhirnya menetap di Iya, Indonesia. tetap diproses menjalani untuk mendapatkan visa, Iya, ada service. akhirnya bisa jadi warga kependudukan negara Australia. Dia jadi dia menetap di Indonesia. Jadi Australia ini harus berterima kasih sama Indonesia. Indonesian made, Dengar the lagi. fact that that is going to resume after some big difficulties within that. Are you comfortable with the checks and balances that are in place now? Indonesia should address it comprehensively because it's a great, very complicated problem. Jadi ini Australia tanya saya, bagaimana kompatibilitasnya Indonesia? Perannya, ini jawaban saya tadi. And the way to solve it again, at the moment, we anticipate much better preparation internally and also with a very strict condition. But again, because of this huge mafia, it's a big business inside with the system, sometimes we could not control the overall system. Jadi saya sampaikan di sini Pak Jabar. Jadi sebenarnya di sini ada mafia yang menggerakkan orang-orang itu supaya ke Australia. Betul. Dan mafia itu bisnis besar. Betul. Jadi jangan kamu salahkan anak Indonesia kami yang anak-anak ditangkap. Mafianya yang kamu tangkap. Siapa yang menggerakkan mereka? Itu argumentasi saya. There have been a lot of times when Indonesian maids Ini have made saya pidato claims ini, against bicara ini them. sudah Do you 15 feel tahun enough has lalu. been done to open the door to Saudi Arabian authorities to stop that happening in the future? Yeah, there's a great lesson learned for Indonesia. You see, as I told you that briefly, that you see, because it's a mafia, you see they pay for the salary to those illegal migrants, and they get benefit because of very low wages. But they only pay 50%, and they pay later on another 50% after finishing the contract. So to get the benefit, they create problem in the middle of the contract to force them back and create it you see million and billion of UC dollars benefit for them because of UC creating problem, and they will never pay back. So this is a kind of mafia, and to address this mafia network, Indonesia cannot work in isolation. We need to work with international community to protect
conversation. Thanks so much for your time. Jadi ini dialog jadi saksikan seluruh dunia. Jadi supaya Indonesia itu jangan disalahkan. Harus orang-orang yang ditangkap ini kamu selesai, jangan diselesaikan. Persoalan besar bukan Indonesia yang terlibat. Jadi jangan kamu ganggu mereka beri seperti Pantas kemarin waktu kita tangani di 2011 kita bilang tadi Prof, anak-anak Indonesia banyak yang tiba-tiba bebas mendadak. Padahal sudah terancam hukuman 3 tahun, 5 tahun. itu kalau diteliti itu ya tulisan saya ya viral di seluruh dunia itu 3 hari setelah muncul tulisan saya di Australia itu Menteri Dalam Negeri langsung membebaskan. Itulah bebas secara bagaimana Langsung disuruh pulang dari NTT itu ya. NTT kebanyakan NTT, Surabaya, ya. Batam, Lombok, Sumba, ada beberapa daerah di Indonesia yang masuk. Ya, oke. Lalu alhamdulillah selamat ya sudah balik. Jadi sudah berapa tahun di Terus? Sudah 14 tahun. Oh, 14 tahun. Ya. Tapi jangan hanya layak, cari juga pekerjaan lain. Kok bisa jadi camat ya apa gitu. Meminta kerjaan nanti kalau sama Pak Haji, Oh, iya. sama Pak Sekjen. Oh, iya. Jadi gimana Asbi ini kanunya? Apa gimana bentuk kanunya komitmen Australia?